Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk slide 14, di mana sebagian besar organisasi memberikan karyawan, pelanggan, dan pemasok akses jarak jauh ke sistem informasi mereka. Biasanya akses ini dilakukan melalui internet. Namun, masih ada beberapa organisasi yang masih mempertahankan jaringan milik mereka sendiri untuk diakses melalui dial-up langsung oleh modem, dan hanya organisasi tersebut yang dapat menyediakan akses nirkabel ke sistem mereka sendiri. Untuk itu sekarang kita akan membahas mengenai metode yang dapat digunakan untuk memenuhi praktik manajemen COVID-5 dalam DSS 5.02 yang membahas realitas jaringan organisasi dan semua cara koneksi ke sana. Berikut contoh rancangan sebuah jaringan organisasi untuk pertahanan perimeter. Itu seperti ada router, firewall, serta akan disampaikan juga instruksi pencegahan terhadap sistem. Di sini sebuah internet dihubungkan melalui brother router yang kemudian dia akan menghubungkan ke seluruh saluran internet dalam sebuah organisasi. Adapun firewall adalah perangkat keras atau perangkat lunak dengan tujuan khusus yang menjalankan komputer yang berfungsi untuk mengontrol komunikasi masuk dan keluar antar sistem di balik firewall dan jaringan lain, yang kemudian dicabangkan serta diletakkan di tiap-tiap departemen sehingga jika terjadi kerusakan tidak langsung menghantam ke bagian pusat pertahanan. Adapun pertahanan lain yaitu sistem Demilitarized Zone atau biasa disingkat dengan DMZ, adalah sebuah jaringan terpisah yang terletak di luar sistem informasi internal organisasi yang memungkinkan akses terkontrol dari internet ke sumber daya yang dipilih, seperti server web e-commerce organisasi yang bersama-sama dengan brother router dan firewall bertindak sebagai filter untuk mengontrol informasi mana yang diizinkan untuk masuk langsung dan meninggalkan sistem informasi organisasi. Nah, untuk memilih cara bagaimana memfilter paket-paket yang keluar masuk pada jaringan yang melalui sebuah router, kita biasanya menggunakan access control list atau biasa disingkat sebagai ACL. Paket-paket yang dapat difilter oleh ACL ini adalah seperti source IP, destination IP, dan port TCP atau UDP. Pertahanan yang digunakan untuk membatasi akses jaringan biasanya pengguna menggunakan beberapa perangkat filter perimeter. Itu berfungsi lebih efektif dan lebih efisien daripada hanya mengandalkan satu perangkat. Dengan demikian, sebagian besar organisasi menggunakan router brother untuk dengan cepat menyaring paket yang kurang baik dan meneruskan ke sisanya ke firewall utama. Firewall utama hanya melakukan pencegahan lebih rinci, dan kemudian firewall lain melakukan inspeksi paket yang mendalam untuk lebih melindungi perangkat spesifik seperti server web organisasi dan server email. Selain itu, IPS membantu lalu lintas yang dilewati oleh firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan sehingga mampu mengidentifikasi jika sedang terjadi suatu serangan. Kesimpulan dari rancangan pola perlindungan jaringan di atas adalah penggunaan beberapa firewall internal yang digunakan bermacam-macam itu berfungsi untuk membagi ke tiap-tiap departemen dalam suatu organisasi yang berbeda. Dan perlu diketahui bahwa banyak insiden keamanan yang terjadi itu melibatkan karyawan dalam, bukan orang-orang luar. Firewall internal membantu membatasi data dan bagaimana data dari sistem informasi organisasi tertentu yang dapat diakses karyawan. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga memperkuat kontrol internal dengan menyediakan sarana untuk menegakkan pemisahan tugas-tugas yang diberikan. Contoh susunan jaringan di atas itu digunakan untuk di dalam suatu area dengan jarak tertentu. Jika di luar jangkauan dan menggunakan nirkabel, maka kita dapat mengakses dengan masuk ke DMS dengan memperlakukan semua akses nirkabel seolah-olah itu masuk dari internal.
internet dan memaksa semua lalu lintas nirkabel untuk pergi melalui firewall utama, dan setiap IPS yang digunakan untuk melindungi perimeter jaringan internal. Selain itu, prosedur berikut ini juga harus diikuti untuk dapat mengakses nirkabel yang membandai, yaitu satu, seperti fitur keamanan yang tersedia. Karena sebagian besar peralatan nirkabel dijual dan diinstal dengan fitur-fitur biasanya dinonaktifkan. Misalnya untuk konfigurasi instalasi default. Untuk sebagian besar router nirkabel tidak mengaktifkan enkripsi ini. Kedua, yaitu konfigurasi semua perangkat nirkabel resmi. Sebelum memasuki alamat IP itu harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Yang ketiga itu menggunakan nama yang tidak informatif untuk alamat jalur akses, misal SSID untuk payroll, finance, dan lain-lain. Bisa dicontohkan sendiri dengan kata-kata yang sulit. Kemudian yang keempat itu kurangi kekuatan siaran dari titik akses nirkabel. Maksudnya itu dengan meletakkan di dalam gedung dan menggunakan antena terarah guna mempermudah sinyal jadi tidak menyebar kemana-mana. Yang kelima itu menginskripsikan semua lalu lintas nirkabel untuk memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi. Sekian presentasinya, maka dilanjutkan oleh Karina.